Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beginilah firman Tuhan dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Nama kitab adalah Keluaran atau Exodus. Dalam bahasa Yunani, Exodus yang artinya keluaran atau keberangkatan. Istilah atau kata ini menunjuk kepada pembebasan umat Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah. Kitab Keluaran juga tentu berbicara tentang kegagalan Israel sebagai umat Allah, di mana sebagai umat atau bangsa pilihan, Israel gagal mencipta diri mereka sebagai pribadi yang setia pada firman Allah dan juga kepada perjanjian antara mereka dengan Allah. Penulis kitab ini adalah Musa. Tujuan penulisan untuk memberi informasi iman, laporan tentang perbuatan dan karya-karya Allah yang membebaskan hingga menebus Israel, yang menetapkan Israel sebagai bangsa pilihannya. Lalu tentang apa dan bagaimana umat serta eksistensi Allah. Judul dari perikop ini adalah Dua Loh Batu yang Baru. Tentang nats ini, ada 4 hal yang dapat kita ketahui dan maknai. Pertama, peristiwa pagi hari, di mana Musa diperintah Allah untuk naik ke gunung Sinai, berdiri di hadapan Allah. Syarat yang harus Musa penuhi adalah ia tidak boleh membawa siapapun ikut bersamanya. Ternak pun tidak boleh memakan rumput di sekitar gunung itu. Ini menandakan kemahakudusan Allah. Tempat di mana Allah akan hadir dan bertemu dengan Musa adalah kudus. Ini berarti berbicara tentang kekudusan Allah dan tempat yang dikuduskannya. Kedua, saat Musa tiba di tempat yang ditentukan Allah menghampirinya. Allah berjalan di depan Musa. Tidak lama berselang, terdengarlah suara Allah, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya,
pada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik." Seperti yang dijelaskan di ayat 6 hingga 9. Peristiwa Musa di Gunung Sinai terjadi bermula dari ketidaktaatan umat Israel itu sendiri. Respon dari ketidaktaatan itu, Allah menyegerakan memerintah Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai untuk menyiapkan 2 loh batu hasil pahatannya sendiri, pahatan tangannya. Tentang apa yang akan dipahat di 2 loh batu itu, Allah sendiri yang akan memberitahukannya dan memandunya. Kemudian, perintah yang terdapat di 2 loh batu itu dikenal dengan Dasatitah, 10 perintah, hukum Taurat atau Ten Commandment. Ketiga, tentang wajah Musa yang bercahaya. Saat ia turun dari Gunung Sinai dan menemui umat untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya, Harun dan umat menyaksikan wajah Musa yang bercahaya itu. Musa pun turun, wajahnya bercahaya. Cahaya kata Ibraninya karan, yang akar katanya adalah keren, yang berarti tanduk. Dalam terjemah Latin disebut kepalanya bertanduk. Ini menggambarkan keadaan wajah Musa pada saat ia turun dari Gunung Sinai. Cahaya pada wajah atau muka Musa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya, Musa yang usai bertemu dengan Allah membawa atau menyertakan kemuliaan Allah dalam dirinya dan disaksikan oleh umat. Yang keempat, tentang selubung wajah. Sesungguhnya adalah hal yang lazim bagi Musa menyelubungi wajahnya. Namun, selubung wajah di kaki Gunung Sinai tentu istimewa. Menyelubungi wajah yang dikenal dengan istilah etitei di Yunani adalah sesuatu tindakan agar orang Israel tidak dapat melihat saat memudarnya cahaya itu. Itu tujuannya. Hilangnya cahaya yang sementara itu agar tidak diketahui orang. Menyelubungi wajah juga mungkin merupakan sebuah keinginan dari Musa agar cahaya itu tidak cepat-cepat hilang, tidak cepat-cepat berlalu, tidak cepat-cepat meninggalkan dirinya. Walaupun memang kemudian cahaya itu akan berangsur-angsur hilang. Berlama-lama hidup dengan kemuliaan Allah adalah sukacita tak terbatas. Itulah maknanya. Akan hal itu Rasul Paulus seperti catatan dari 2 Korintus pasal 3 mengatakan bahwa peristiwa yang dialami Musa di peristiwa perjanjian lama itu adalah gambaran dari kemuliaan yang sementara yang memancar dari wajah Musa setelah perjumpaan dengan Allah. Saat kemuliaan itu memudar, menjadi lambang dari memudarnya kemuliaan perjanjian yang lama yang dibuat Allah dengan Israel. Jika kita bandingkan dengan ayat 11 yang berbicara tentang memegang perjanjian, dan ternyata perjanjian itu memudar
karena umat tidak sanggup memegang dan memindahkan perjanjian itu. Maka maknanya adalah cahaya yang memudar dari wajah Musa adalah pertanda berlalunya orde yang lama, yaitu perjanjian yang lama, dan hadirnya orde yang baru, yaitu perjanjian yang baru yang ditandai dengan hadirnya Allah sendiri melalui ke-10 hukumnya yang baru itu yang dibawa Musa kepada umatnya. Dengan demikian, selubung wajah Musa ini bukanlah sekedar selubung, tetapi hal itu menggambarkan dua hal: berlalunya masa perjanjian lama yang telah mereka ikat dengan Allah yang ditandai dengan gagalnya umat, lalu hadirnya perjanjian baru, yaitu hukum Taurat yang akan menjadi penuntun umat dalam berkehidupan dan menuntut kesetiaan serta kepatuhan. Pada gilirannya, hukum Taurat itu sendiri merujuk pada waktu yang futuris, yaitu kepada Yesus Kristus yang adalah penggenakapan hukum Taurat itu sendiri. Mendengar perkataan dan pengajar Yesus sama artinya atau sekelas dengan melakukan hukum Taurat itu sendiri. Sebelum kita sampai pada renungan dan kesimpulan, terlebih dahulu kita mendalaminya. Yang pertama, Musa mematuhi perintah Allah. Ia berada dan tinggal di Gunung Sinai untuk waktu yang terbilang lama, bahkan lebih dari 1 bulan, tepatnya 40 hari 40 malam. Angka ini mengingatkan kita apa yang dilakukan Yesus di padang gurun, tidak makan dan tidak minum alias berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam rangka memenuhi perintah Bapaknya. Jadi sesungguhnya PL dan PB itu satu kesatuan utuh. Dalam hal ini Musa pun baik-baik saja. Mengapa? Kita tentu tidak tahu bagaimana kebutuhan jasmani Musa terpenuhi atau tidak selama berada di Gunung Sinai. Tapi dikatakan ia tidak makan roti dan minum air. Namun satu yang pasti, hidupnya dipelihara secara ajaib oleh Allah. 40 hari 40 malam bersekutu dengan Allah, sabar melakoninya adalah wujud kepatuhan. Dan ternyata selama bersama dengan Allah, Musa berada atau memperoleh tempat yang kudus. Musa memperoleh tempat yang teraman, ternyaman, tersejahtera, dan terbahagia. Yang kedua, Allah memelihara. Bagaimana mungkin hidup 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, tapi memenuhi perintah Allah? Apa yang akan terjadi jika diperintah pergi tapi tidak membawa bekal? Disinilah terbukti kemahakuasaan Allah itu. Allah mencukupkan apa yang diperlukannya. Musa secara badani, sehingga dalam menjalani perjumpaan itu tidak terganggu. Pemahaman ini agaknya terbukti. Menikmati kuasa Allah jauh lebih penting daripada sekadar perkara makanan dan minuman. Perjumpaan dan persekutuan dengan Allah menguatkan Musa, sehingga ia tidak memusingkan makanan dan minuman. Padahal makanan dan minuman adalah kebutuhan primer dalam hidup. Terbukti secara sejarah, ia mempunyai makanan untuk dimakan yang tidak diketahui oleh dunia
sebab makanan dan minumannya adalah mendengarkan firman dan perkataan Allah. Yang ketiga, pulang membawa hal penting, membawa materi penting. Musa turun dari gunung namun tidak dengan tangan kosong. Ia mengusung, membawa harta yang termahal untuk kekayaan rohani umatnya. Ia membawa dalam tangannya 2 loh batu yang berisi hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Anugerah Allah untuk umatnya dipercayakan Allah dibawakan oleh Musa. Melalui nats ini kita punya 5 hal untuk kita renungkan. Pertama, kepatuhan. Kepatuhan Musa kepada Allah menjadi prototipe kepatuhan seluruh umat manusia kepada Allah. Sama seperti Musa yang mematuhi perintah Allah, demikianlah kepatuhan kita kepadanya. Kepatuhan kita tentulah didasari oleh 2 hal. Pertama, pengenalan akan diri, dan kedua, pengenalan akan Allah itu sendiri. Pengenalan akan diri berarti kita tahu apa dan bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Dan pengenalan akan Allah berarti kita tahu eksistensi dan otoritas mutlak Allah atas diri kita. Karena itu patuhlah kepadanya, kepatuhanmu akan berbuah manis. Kedua, bersabar. Sama seperti Musa yang bersabar melalui waktu yang relatif lama, 40 hari 40 malam menghadap Allah, harus menjadi prototipe dari kesabaran seluruh umat di muka bumi ini. Sabar menjalani proses akan berujung kebahagiaan, namun tidak sabar, mudah bosan dalam proses, biasanya akan menggagalkan apa yang hendak dicapai sekalipun itu sudah di depan mata. Karena itu sabarlah, kesabaranmu adalah kekuatanmu. Ketiga, bercahayanya wajah. Bercahayanya wajah Musa seperti pendapat para ahli adalah hasil dari pertemuan, buah perjumpaan, dan dampak dari persekutuannya dengan Allah. Peristiwa ini juga sebaiknya menjadi prototipe bagi seluruh umat manusia di kolong langit ini. Rajinlah berjumpa, bersekutu dengan Allah, maka hidupmu akan bercahaya, bersinar. Bukankah cahaya itu adalah simbol kemuliaan Allah? Dengan bersekutu, beribadah kepada Allah, maka kemuliaannya akan diam di atasmu, akan memenuhi seluruh hidup. Yang keempat, bersiap untuk turun. Turun yang dimaksudkan di sini adalah turunnya Musa dari Gunung Sinai memenuhi panggilan Allah, lalu menemui umat di kaki gunung. Hal ini juga harus menjadi prototipe bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Jika engkau sedang di atas, jangan lupa diri. Jika berkatmu sedang banyak, hartamu melimpah, jangan lupa untuk berbagi, menyampaikan pesan Allah kepada orang lain, yaitu kasih. Lakukanlah itu untuk pemenuhan kehendak Allah. Yang terakhir, yang kelima, pulanglah dengan membawa harta. Harta apa yang dimaksud? Tentu merujuk kepada apa yang diberikan Allah kepada Musa untuk diberikan kepada umatnya Israel. Hukumnya, itulah berkat terbesar dimaksud. Itulah harta terbesar, harta termahal yang dimaksud. Ini pun harus menjadi prototipe bagi manusia seluruhnya. Tidak peduli apa status sosialmu, tidak peduli seberapa kaya atau seberapa miskinnya engkau, tapi dari perjalananmu di dalam kehidupanmu, pulanglah.
bawalah berkat terindah itu, bagikanlah agar penikmat dan pesyukurnya bukan dirimu sendiri, tetapi banyak pribadi, banyak jiwa. Saudara terkasih dimanapun berada, kiranya Allah Tritunggal memampukan setiap kita untuk menjadi pribadi yang patuh, nurut pada Allah, menjadi pribadi yang setia mendengarkan firman-Nya, dan setia pula menjadi pelaku perintah-perintah-Nya. Jika pribadi seperti itu telah tercipta, maka kemuliaan Allah akan ada dalam kehidupan kita, dan kita pun akan pulang dengan membawa harta termahal, membawa berkat terindah. Amin.